Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an kepada segenap santri kelas 12 KMI. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kita terkait ringkasan mulakhas syarah al-waraqat fi usul fikih. Baik. Di materi yang lalu kita sudah sampai di penjelasan al-hukum al-wad'i secara singkat terkait definisinya, pengertiannya, kemudian bagian-bagiannya, juga penjelasan tentang bagian hukum al-wad'i yaitu as-shahih dan al-batil. Sekarang kita akan masuk ke bagian kedua materi kita, yaitu terkait sudut pandang, titik temu dan titik perbedaan dalam hukum taklifi. Setelah tadi kita mempelajari tentang apa itu hukum taklifi, bagian-bagiannya yang 5 tadi, nanti ada semacam persamaan dan perbedaan. Di sini kita akan membahas tentang hal tersebut. Toyib. Kita mulai dari yang berwarna biru. Dari segi tindakan atau atas suatu perintah, maka sama-sama berupa perintah untuk melaksanakan suatu tuntunan. Itu di bagian 1 wajib dan yang kedua mandub. Ada titik temunya. Sama-sama perintah untuk melaksanakan suatu tuntunan, ya. Tidak ada persamaannya. Apa itu? Wajib dan mandub. Tapi perbedaannya, apabila perintahnya kuat, tegas, jazim, itu wajib. Maksudnya bagaimana? Wajib dilaksanakan. Perintah dari syariat itu wajib dilaksanakan oleh seorang hamba. Apabila dilaksanakan, mendapatkan pahala karena kuat perintahnya. Tapi kalau ditinggalkan, dia mendapatkan dosa atau hukuman. Kemudian apabila perintahnya di bawah derajat kuat, di bawah wajib tadi, tidak tegas, tidak jazim, maka namanya mandub, ya, namanya adalah mandub. Bagaimana maksudnya? Maksudnya syariat memberikan perintah tuntunan kepada seorang hamba untuk melakukan suatu amalan, tapi perintahnya tidak sekuat dari perintah di hukum wajib. Maka apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Jikalaupun tidak dikerjakan, tidak mengapa. Contohnya hal-hal yang sifatnya sunnah, ya, contohnya puasa Senin Kemis, kemudian membaca surat Al-Kahfi di malam hari Jumat, atau puasa 3 hari dalam sebulan, Ayyamul Bid dan sebagainya. Itu semuanya adalah perintah tapi derajatnya tidak sekuat yang wajib. Maka dia kalau tidak dikerjakan pun tidak memperoleh dosa. Hanya saja terlewatkan oleh hamba tersebut keutamaan-keutamaan dari amalan tadi. Contoh puasa, amalannya mulia, pahalanya pun juga luar biasa. Contoh puasa hari Arafah. 1 hari puasa, padahal itu perintahnya bukan wajib, cuma mandub, tapi pahalanya dapat menghapus dosa setahun yang akan datang dan setahun yang telah lalu. Memang kalau tidak dikerjakan tidak mengapa, tapi orang tersebut akan melewatkan kesempatan yang berharga. Itu pentingnya kita memahami makna mandub, makna hukum ini. Kemudian kesimpulannya, sama-sama berpahala jika dikerjakan. Perbedaannya terletak di hukuman ketika meninggalkan perintah. Kalau yang wajib ditinggalkan mendapatkan hukuman atau dosa. Tapi kalau mandub tidak dikerjakan tidak mengapa, cuma kehilangan fadilah dari suatu amalan tersebut. Kemudian yang kedua, yang berwarna hijau, dari segi larangan atas suatu perbuatan. Sama-sama berupa larangan. Ini titik temunya, ya. Yang pertama mahdzur atau haram atau tahrim, dan yang kedua makruh. Itu sama. Mahdzur dan makruh sama dalam satu kesatuan berupa larangan. Tapi perbedaannya, apabila larangannya itu kuat dan tegas, namanya mahdzur.
Kalau dikerjakan, kalau dilaksanakan dia berdosa, mendapatkan hukuman. Tapi kalau tidak dikerjakan justru mendapatkan pahala. Kemudian kalau larangannya itu di bawah derajat mahdzur, tidak kuat dan tidak tegas, maka itu namanya makruh. Kalau ditinggalkan, dijauhi, sama-sama mendapatkan pahala. Tetapi kalau dikerjakan yang makruh ini tidak mengapa, hanya saja mendapatkan celah atau semacam aib dari orang yang melaksanakan tersebut. Soalnya nanti kalau seorang hamba terus menerus berkutat di hal-hal yang berbau hukumnya makruh, bisa menimbulkan dia masuk ke yang bagian mahdzur ataupun yang diharamkan. Karena sebenarnya perintahnya itu berupa larangan, lebih baik dijauhi. Cuma derajatnya tidak sekuat yang mahdzur. Berarti titik temunya sama-sama berpahala apabila ditinggalkan. Perbedaannya di hukuman ketika melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, ya. Kalau yang mahdzur atau yang tahrim itu sengaja dilakukan dan dia yakin tanpa dipaksa, maka dia mendapatkan hukuman atau dosa. Tapi kalau yang makruh, dia tidak mendapatkan hukuman ataupun dosa, hanya saja mendapatkan celaan. Slide berikutnya hasil dari perbandingan tersebut. Yang pertama, wajib kebalikan dari haram, ya, atau dari mahdzur. Karena wajib itu perintah, kalau yang haram itu larangan. Dan maknanya pun sama. Kalau yang wajib tadi apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Tapi yang haram maknanya kebalikan dari yang wajib. Apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, dan justru apabila dikerjakan mendapatkan dosa. Jadi tinggal maknanya kebalikan dari satu yang lain. Makanya tolong diperhatikan dengan baik. Jangan sampai nanti setelah ada penjelasan dari Ustadz justru membuat kalian pusing, ya. Diambil kata kuncinya tadi. Apa itu? Pahala, dosa, perintah, larangan, perbuatan, dan yang lainnya. Itu kata kuncinya. Kemudian mandub di bawah derajat wajib. Atau nanti ada nama lainnya yaitu an-nafal, nafilah atau sunnah. Kedudukannya di bawah derajat wajib. Hanya saja tidak bersifat kuat dan tegas perintahnya. Sudah kita bahas di slide yang tadi. Kemudian yang kedua, mandub kebalikan dari makruh. Mandub kebalikan dari al-makruh. Kalau yang mandub, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Tapi kalau yang makruh, apabila ditinggalkan justru mendapatkan pahala, dan jikalau dikerjakan pun tidak mendapatkan siksa atau ancaman. Tolong ya, tadi yang ada kata-kata mendapatkan pahala, mendapatkan siksa itu kata kuncinya. Walaupun nanti dibolak-balik, kalau kalian sudah paham insya Allah mudah. Kemudian makruh di bawah derajat haram, ya. Derajatnya ada di bawah haram. Kalau haram itu larangannya untuk meninggalkan suatu perbuatan, larangannya bersifat tegas, keras dan kuat. Tapi kalau makruh tidak setegas dan sekuat yang ada di derajat hukum haram. Hanya saja perbedaannya di makruh tidak terdapat suatu hukuman, mirip dengan mandub. Cuma tadi perbedaannya yang Ustadz singgung, mandub kebalikan dari yang makruh. Al-mandub ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan suatu dosa atau hukuman. Tapi yang makruh kebalikannya, ma yusabu ala tarkihi,
Jika ditinggalkan justru mendapatkan pahala, wala yu'aqabu ala fi'lihi. Jikalaupun dilakukan juga tidak mendapatkan siksa. Thayyib. Berikutnya ini terkait dengan mubah ya. Setelah tadi kita membahas hukum taklifi terkait dengan al-wajib, al-mandub, dari titik sama, kesamaan dan titik perbedaan, kemudian dari al-mahdzur dan al-makruh dilihat dari sudut pandang kesamaan dan perbedaan. Tinggal satu lagi yaitu mubah. Ada 3 poin utama. Yang pertama, sama-sama termasuk hukum taklifi seperti wajib, mandub, mahdzur dan makruh karena berupa tuntunan syar'i, khitabus syar'i. Kemudian poin yang kedua, ini semacam pengertiannya, sesuatu kalau dikerjakan atau ditinggalkan maka hukumnya sama dalam hal tingkat derajat perintah atau larangan, tidak berubah keduanya. Maksudnya bagaimana? Kalau tadi kita paham makna mendapatkan pahala dan mendapatkan siksa, kita sudah paham makna mubah ini. Sebetulnya al-wajib dan al-mandub itu sama dari segi perintah, hanya saja berbeda di derajat perintahnya, tegas, kuat atau tidak tegas dan kuat. Tapi kalau yang mahdzur dan makruh sama-sama dari segi larangan, hanya saja derajatnya berbeda. Kalau yang mahdzur atau yang haram, larangannya itu tegas, kuat. Kalau sengaja dilaksanakan mendapatkan siksa atau hukuman. Tapi kalau yang makruh tidak. Nah, di sini di bagian mubah itu tidak ada yang namanya tingkatan-tingkatan. Kembali kepada seorang hamba. Kalaupun mau dikerjakan, silahkan, dan ditinggalkan pun juga silahkan. Sama, perintah dan larangan sama dari satu segi, tidak ada tingkatan atau derajat-derajatnya. Mubah contohnya makan makanan yang halal, tidak diharamkan. Misalnya kita makan nasi dengan lauk telur ataupun lauk tempe dan tahu, itu mubah karena tidak diperintah dan juga tidak dilarang. Perintahnya pun tidak ada perintah tegas ataupun kuat, dan larangannya pun juga tidak ada larangan yang sifatnya tegas atau kuat. Namanya mubah. Nanti nama lainnya ada, misalnya halal ataupun tahlil di penjelasan berikutnya. Poin yang ketiga, sama-sama terdapat tindakan untuk melakukan suatu perbuatan dan meninggalkan suatu perbuatan, hanya saja bersifat pilihan, takhyir ya. Takhyir di sini diberikan kepada seorang hamba. Hei seorang hamba, silahkan kalau kamu sebagai seorang mukallaf yang dibebani mau melaksanakan perbuatan itu silahkan, dan jika lo ditinggalkan pun silahkan. Itu pengertian dari mubah. Baik, berikutnya kita akan membahas terkait seperti yang ada di dalam kitab ya. Nanti silahkan antum buka kembali, sudah Ustaz tulis intinya, yaitu qala syarihu wa ma dzakarahu minal kalam fi bayani ma'aniha i'tarahu nadharun min khamsi jihadin. Dan apa yang telah disebutkan dalam penjelasan terkait makna-makna dari hukum-hukum yang 7 tersebut perlu ditinjau kembali, atau ini semacam sudut pandang dari Asy-Syarih Syekh Shalih Al-Utsaimin terkait matan yang disampaikan oleh mu'alif. Perlu ditinjau kembali berdasarkan tinjauan dari 5 sudut pandang ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas kelima tanggapan atau kelima kritikan yang membangun dari Asy-Syarih yang menjelaskan ini terkait seharusnya bagaimana pembagian atau definisi atau penyebutan makna-makna dari hukum-hukum yang 7 tersebut. Baik, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dulu pertemuan kali ini. Naktafi bihadzal liqa. Aqulu qouli hadza barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.